ngecek ngurusin kasusnya Loli yang di Jakarta Selatan. Terus apalagi ngurusin kantor, ngurusin apa lagi, urusin anak. Nah sekarang udah ada waktu luang nih untuk ngurusin orang. Sama ngurusin franchise guys. Alhamdulillah Miami ada franchise-nya sekarang. Terus mau buka cabang juga di Jakarta Selatan. Nah sekarang udah ada waktu luang buat ngurusin orang. Siapa kira-kira yang mau diurus? Siapa yang mau diurus? Ci Agnes, dia udah bisa ngurus dirinya sendiri. Ci Agnes bisa ngadepin masalahnya sendiri. Nepos, biarin dia tantrum tiap hari, ya. Biasanya orang kalau udah tantrum tiap hari itu udah roman-romannya udah mau mendekati ajal guys, ya. Jadi biarin dia ngedabrus, biarin dia dengan pemikirannya dia, kehalusinasiannya dia, biarin ya, iyain aja. Kalau dia ngomong iyain ya, karena dia bermain dengan pikiran syaitonir rojimnya. Kalau SS ya, dia udah bingung mau ngapain. Dia begini salah, dia begitu salah, tapi emang apapun yang dilakukan salah. Ya karena apa yang sudah dia perbuat itu yang dia terima sekarang, ya salah sendiri. Kenapa lu bukannya bebenah malah ngelawan ya kan, ikut-ikutan. Akhirnya sekarang dia mau ngeluarin apa juga nggak ada yang beli, apalagi Rasman. Nah si kodok buduk ini ya, bilangin sama dia nggak usah ngurusin masalah percintaan gue mau pacaran sama Brondong kek, gue mau pacaran sama aki-aki kek, ya bukan urusan dia. Bilangin sama si kodok buntel itu ya, si Rasman. Yang penting bukan laki orang, ya bukan laki orang, bukan milik orang. Tuh, mumpung gue ada waktu nih untuk live menyapa kalian. Kalian pasti rindu kan akan sapaan aku. Daripada dia tuh, daripada si Rasman kodok buntel ya, ngincer kliennya yang udah punya laki. Itu lebih haram jadah. Gue mau pacaran sama Brondong kek, ya selama itu bukan milik orang, bukan punya orang, sah. Daripada dia tuh punya bini juga modelannya kayak begitu. Semua perempuan diajakin kawin. Mau perempuan punya laki kek, mau siapa kek, diajakin kawin sama si Rasman buntelan kentut. Bilangin juga sama Rasman ya, kenapa tuh biaya rumah sakit RS Polri gue yang disuruh bayar, padahal kan dia yang nganterin Loli ke rumah sakit. Harusnya kan dia yang tanggung biaya, kenapa gue yang disuruh bayar? Kebanyakan ngomong tuh si Rasman, gak punya duit dia buat bayar rumah sakit tuh. Coba tanya dia, kenapa gue disuruh bayar? Katanya dia yang ngurus si Loli tuh. Kok pas lagi Loli dipindahin dari rumah sakit, terus dia dikasih bill, dia gak mampu bayar. Ujung-ujungnya gue yang suruh bayar. Ini dari kemarin gue diem aja nih, karena gue sibuk. Nah sekarang gue punya waktu nih buat menghibur kalian semua nih. Loli apa kabar? Baik dia. DP burik biarin guys. Lo kan tahu, kalian kan tahu halusinasinya dia. Dia aja pede bilang pernah dikawinin sama si Jaya, si Johnson itu, si koko Cina yang cakep banget itu. Biarin dia nepos, biarin. Ditonton aja guys. Kalau mereka berdua ditonton aja. Suka-suka dia mau ngomong apa ya. Siapa lagi?
Sahrul udah mendekam di penjara, apa yang mau dibahas? Rahma ular udah tadi. Si panda babunya si ular lagi sok-sok ini dia, mode kalem, lagi masya Allah tabarakallah dia. Kang Semir tunggu aja nantilah. Ntar kalau gue bilang ini meleset, kalau gue bilang itu meleset, kalian caci maki gue. Karen Delano dengan wignya masih ya. Apa yang mau dibahas juga tentang dia, nggak ada yang menarik. Hidupnya nggak menarik. Ci Agnes apa yang mau dibahas? Dia bisa ngurus masalahnya sendiri. Cewek strong dia. Apalagi Maya Estianti, biarin aja dia mau ngomong apa kek, iya-iyain aja udah. Loli tadi udah dibahas. Sinepos pengusaha halu udah dibahas. Yang lain Rasman kodok buntel udah dibahas. Jangan terpancing kak, lu pikir gue ikan. Doktif kak, Doktif orang smart dia, pinter. Cimehong, apa lagi Cimehong, kenapa dia? Matthew di Purwokerto. Lu tanya sana sama Matthew, jangan tanya gue. Di Purwokerto dia. Abizar, kenapa dia? Nggak tahu. Gua tuh bukan kayak kalian netizen ya, yang 24 jam mantau sosial media. Ruben sama Desi, kenapa dia? Burik tadi udah dibahas. Ntar juga ada yang ngerekam kan, lihat aja tayangan ulangnya. Males gue diulang-ulang. Reza Gladys si Begeng, kenapa dia? Dia kan masih jualan tuh skincare overclaimnya dia. Peciu kemana Ami? Di Purwokerto dia. Dia tuh nggak tinggal di rumah gue, jadi jangan tanya gue di mana ya. Tau gue di Purwokerto. Henny Sagara si Dugong masih berkelut dia dengan hidrokinon dan skincare berbahaya. Kata Nepos, Ami putus. Mau gue putus kek, mau gue nyambung kek, mau gue jungkir balik kek, nggak ada urusannya sama dia. Dia nggak biayain hidup gue. Begitu juga dengan kalian netizen. Mau gue putus kek, mau gue nyambung kek, mau gue pacaran kek, sama berondong kek, sama aki-aki sekalipun ya. Bukan juga, nggak usah peduliin guys ya.
Dokter Reza, ada skincare bahan berbahaya nggak? Banyak. Bukan cuma berbahaya, overclaim, overprice pun banyak. Dia mah cuman gelar dokternya doang. Tapi tetap aja yang namanya uang bisa bikin mata orang tuh jadi gelap. Apapun, walaupun gelarnya dokter, walaupun dia tahu produk dia jual berbahaya karena punya gelar dokter dan kalian percaya lalu kalian beli, yang bikin kaya dia tuh. Tapi Dokter Reza mukanya glowing. Ya glowing di sosial media guys. Lihat aja aslinya. Sosmed tuh ada filter. Ingat. Orang butek aja bisa jadi bersih mukanya. Kalian tuh jangan lihat patokan orang tuh dari sosial media. Karena sosial media itu ada filter. Ya. Orang yang hitam gelap bedaki aja kalau di TikTok itu bisa putih, glowing, mengkilat. Nah, kalian pula jangan bodoh-bodoh amat. Jangan terpaku, jangan terkecok ngelihat orang dari sosial media. Orang yang jelek aja di TikTok aja pakai filter jadi cakep banget tuh. Tapi nanti kalau kalian ketemu aslinya, kalian pasti bakal pangling. Kok beda ya sama yang di TikTok? Kok beda ya sama yang di IG? Kok di TikTok putih banget ya? Kok aslinya kok dekil banget ya? Gitu. Herlin kok nggak lantam? Lu tanya Herlin, kebetulan Herlin bukan keluarga gue. Ya, jadi jangan tanya gue. Lu tanya dia keluarganya. Uya Kuya udah gak ada yang dibahas lagi Uya Kuya, karena dia pun gak ngebahas apa-apa lagi. Jadi kalau orang sudah tidak bahas apa-apa lagi guys, jangan dibahas-bahas terus. Kalian juga harus be smart. Mira Hayati, lu tanya no sama Polda Makassar. Dennis, gak ada kehidupannya yang menarik untuk dibahas. Nih gue kasih tahu juga nih buat kalian para perempuan-perempuan ya, yang akhirnya memutuskan untuk menghidupkan anak sendiri tanpa seorang laki-laki, ya udah nggak usah ngarep, paham? Kalau udah ngambil keputusan, gue akan besarin anak ini sendiri. Ya udah jangan ngarep lakinya bakal biayain atau nyindir-nyindir. Nih bapaknya nih laki-laki durhaka nih, nggak pernah biayain anaknya. Nggak usah pula begitu, karena itu udah keputusan elu. Ngerti nggak? Kalau udah ngambil keputusan dalam hidup, jalanin. Jangan lu berkonten terus manggil-manggil nama bapaknya tuh anak. Nggak begitu konsepnya. Itu berarti lo nggak siap untuk ngidupin anak lo sendiri. Kalau udah siap ngidupin anak lo sendiri, nggak usah lo bahas-bahas mantan laki. Nggak usah. Kalau ditanya baru jawab. Misal ditanya nih di wawancara, tuh bapaknya biayain nggak cukup sampai di situ. Contoh gue. Tuh, mana ada gue bikin konten nih bapaknya nggak biayain gini, nggak usah. Kalau lu nggak sanggup ya udah bicara baik-baik, minta pertanggungjawaban. Jangan bilang awalnya sanggup, ujung-ujungnya lu bikin konten bilang nih bapaknya nggak gini nih, lo tau nggak nih biaya sekolah anak, lo tau nggak nih biaya les anak, lo tau nggak nih biaya beli popok anak. Nggak usah kayak begitu.
Buktiin sebagai seorang perempuan bisa mengasuh anak dengan baik. Ini buat semua perempuan ya yang ada di Indonesia ya, semua. Bukan hanya untuk satu individu, semua. Gladys udah dibahas. Makanya kalau jadi perempuan jangan sok kuat. Kalau nggak kuat ya udah bilang nggak kuat, jangan sok kuat. Gimana kabar Laura? Baik. Kobuzer, kenapa sih botak? Jadi Kobuzer itu ya, dia itu pro kepemerintahannya Bapak Prabowo. Jadi apapun pasti dia akan betul-betulin aja. Tuh jawaban dari gue. Esal Sarif kayaknya dia lagi pasang ring di jantungnya lagi, nggak tahu udah berapa ring di jantungnya. Nah ini menarik karena tadi ada yang bilang kalau Deddy Kobuzer Kak, ini menarik ya. Bukannya gue adalah salah satu orang yang mendukung penuh kepemimpinan presiden yang sekarang. Kalian bisa lihat lah sebelum-sebelumnya. Tapi gue tidak sependapat dengan komentarnya si botak tuh, Om Deddy Kobuzer tuh. Gak sependapat gue. Masa makanan gak enak kita kasih ke anak digampar. Gue nyentil aja dibilang nyiksa, apalagi kalau kayak Deddy Kobuzer tuh, gaplok. Gue teriak aja dibilang ibu biadab sama kalian, ibu durhaka. Gimana tuh kalau kayak Deddy Kobuzer yang katanya kalau makan gak enak gue gampar. Nggak setuju gue. Gue tuh udah berapa hari ini ya, 4 hari ini gak update gue, 4-5 hari ini gak update gue tentang sosial media. Gue baru ngikutin tuh tadi pagi pas gue bangun, karena gue mikir semua urusan gue udah kelar. Ya kan, kayak cari tempat untuk cabang Miami di Jaksel udah kelar. Kantor gue yang lagi dibangun bentar lagi kelar, ya kan. Urusan-urusannya si Loli udah kelar. Tinggal satu step lagi. Finish sudah ya, nanti kalian akan mendengarkan sendiri. Jadi gue baru ngikutin sosial media tuh tadi pagi jam berapa? Jam 6:30 kayaknya. Kayak masalah gas LPG, kayak masalah rumah yang udah punya SHM tapi dirobohkan. Kayak masalah si Deddy Kobuzer bilang harus bersyukur karena dikasih makanan. Terus kalau misalnya gak bersyukur, anak gue bilang makanannya gak enak, gue gaplok. Baru ngikutin gue guys. Kalau masalah gas LPG itu yang siapa? Yang Menteri Bahlil ya? Bahlil apa Bahlul sih namanya guys? Gue takut salah. Bahlil ya? Bahlil apa Kok Bahlul sih? Siapa namanya? Nanti di apa namanya? Diedit, ntar viral lagi gara-gara gue bilang Bahlul. Siapa namanya guys? Bahlil, ya benar Bahlil. Kalau kata Bahlil kan, makanya buat rakyat jangan beli gas 3 kilo LPG banyak-banyak. Kayaknya sebanyak-banyaknya orang beli gas LPG 2 deh. Kalau 2, 3. Nah, kenapa tuh mereka beli 2 sampai 3? Karena gas LPG langka kayak dinosaurus.
Jadi jangan salahin terus rakyatnya. Ya, salahin tuh pemasok, penimbun gas LPG-nya. Kadang-kadang gue suka bingung sama pemerintahan ini. Pengen ngomong tentang pemerintahan, tapi ntar gue dibego-begoin. Tapi nggak ngomong, kasihan gue sama rakyat-rakyat jelata ini, ya, yang berebutan gas LPG. Udah, kalian kalau berebutan gas LPG, mendingan kalian pakai aja deh tuh kayu, ya, pakai kayu buat ngegoreng. Tapi hati-hati nanti kebakar rumahnya, ya kan? Kayak belakangan ini kan banyak banget tuh rumah-rumah kebakar. Entah rumahnya kebakar gara-gara konslet listrik kah, apa emang dibakar sengaja? Gue nggak tahu ya, karena beruntut kebakarannya. Kenapa lo banyak musuhnya? Karena gue hidup, karena gue masih hidup, ya. Kenapa gue masih banyak musuhnya? Karena gue sukses. Kenapa gue banyak musuhnya? Karena gue banyak yang iri. Tuh jawaban gue. Mohon maaf kalau kalian gak bisa terima. Jangankan gue guys, ya, yang public figure, orang terkenal. No, depan tetangga gue aja no, ada musuhnya. Kemarin abis berantem sama tetangga sebelah. Jadi nggak usah pusing-pusing mikirin kenapa gue banyak musuhnya, ya. Cek aja di seputaran kalian deh, di sekeliling kalian. Ada nggak yang nggak punya musuh? Gua nggak ngapa-ngapain aja, cuma bersin aja gue dibenci. Coba bayangin. Jadi gak usah tanya gue kenapa banyak musuhnya. Lu tanya sama orang yang bermusuhan sama gue, kenapa musuhan sama gue. Tuh. Biarkan HB Dosting. Udahlah, kalian gak usah pakai HB Dosting lagi. Guys, seumur umur gua ini hidup sampai umur 38 tahun. Sebentar lagi 39 tahun. Gak ada yang namanya HB Dosting. Gak ada yang namanya skincare bisa memutihkan. Tidak ada. Tapi skincare bisa melembabkan banyak, ya. Kalau ada lagi yang ngeluarin HB Dosting, udah cukup, jangan dibeli, ya. Jangan ikut-ikutan FOMO, nggak usah. Belum ada sejarahnya, ya, skincare, body lotion itu, apa HB Dosting itu bisa memutihkan, belum ada sejarahnya. Yang ada body lotion itu melembabkan. Ada nama orang? Nggak ada. Body lotion itu melembabkan, menyehatkan kulit, iya, dari paparan sinar matahari, biar nggak langsung kena debu, iya. Lulur itu mencerahkan, bukan memutihkan. Lulur itu membersihkan, mencerahkan, tidak memutihkan, ya. Dan bisa mengangkat daki. Belajar, makanya guys, kalian itu dikasih handphone, dikasih otak, ya, punya kuota. Jangan cuman ngeliatin
Gosip. Tapi coba belajar melalui Google. Biar pinter. Jangan yang lu pantau itu gosip. Siapa nih lagi bertarung? Siapa nih lagi bermasalah? Siapa nih lagi rusuh? Jangan itu aja yang kalian urus, guys. Urus otak juga supaya nggak kelihatan bodoh-bodoh kali. Sebelum kalian membeli produk, ya coba dibaca dulu, ya. Jangan main ikut-ikutan beli. Nanti ketika produk itu jelek, ya ikut-ikutan ngebully. Nah itu juga tuh.